Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore ya, tergantung kalian nontonnya kapan. Kita sekarang membahas tentang iklan, poster, dan slogan. Ya, pasti kalian sudah tahu ya ketiga hal itu, atau mungkin sudah ngelihat tapi nggak tahu kalau itu ternyata poster, kalau itu ternyata slogan, kalau itu ternyata iklan. Ya, yang untuk murid kakak di sekolah kemarin kakak suruh rangkum yang di LKS sama mencari contohnya ya, karena kan kalian sudah baca, bukan rangkum, baca ya, kalian sudah baca terus kalian cari contohnya. Nah, kenapa pada nanya kak gambar apa gimana, kan kakak bilangnya cari di internet ya, bukannya suruh gambar. Kenapa pada gambar? Ya udah, tapi nggak apa-apa juga kalau gambar ya. Intinya kakak suruh bikin nanti belakangan. Sekarang itu kakak coba minta kalian cariin foto atau gambar, cariin di internet, bukannya disuruh bikin ya. Karena kalian kan baru baca tuh, jadi biar kakak mau tahu nih, kalian tahu gak yang mana iklan, yang mana poster, yang mana slogan, sebelum kakak jelasin gitu. Jadi bukannya cari di internet ya, tapi nggak apa-apa yang bukannya gambar ya, tapi cari di internet. Tapi nggak apa-apa yang udah terlanjur gambar. Yang penting kalau bener ya berarti bagus juga gitu ya. Oke, nah sekarang kemarin kan kalian sudah baca tuh yang di LKS ya, cuma kan belum ada catatannya. Nah sekarang kakak jelasin, kalian catat ya. Hal biasa nanti kumpulin catatannya di uh, classroom ya. Ini buat murid-murid kakak yang di sekolah. Oke, nah yang buat yang lain semoga bisa bermanfaat ya penjelasan dari kakak, biar kalau misalnya paham alhamdulillah, nggak paham tinggal diulang, atau kalau misalnya emang belum paham juga udah diulang, nah tanya di kolom komentar ya. Oke, pertama kita bahas iklan, karena kan ada tiga nih, ada poster, ada iklan, poster, slogan. Nah pertama kita baca yang ngomongin iklan dulu nih ya. Nah iklan ya, kalau dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya ya, itu pengertiannya tuh, kepanjangannya Kemendikbud ya. Iklan itu adalah, tulis nih, teks persuasif ya, berarti teks ajakan yang memadukan unsur gambar dan kata-kata, unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak ya, dan suara. Nah, ini iklan, misalnya iklan yang di TV itu kayak gitu, dan suara titik ya. Jadi teks persuasif atau teks ajakan yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara ya. Terus kalau menurut KBBI nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditulis ya, berita pesanan untuk mendorong ya, membujuk khalayak umum, KHALAYAK ya, khalayak umum agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau itu menurut KBBI ya, jadi kita pakainya menurut KBBI berdasarkan kamus gitu ya. Jadi itu dia menurut KBBI itu berita yang berisi bujukan atau rayuan atau ajakan untuk membeli barang atau jasa gitu, namanya iklan ya. Kalau ini menurut secara umum nih. Kalau dari Kemendikbud itu kan lebih ke TV ya, media audio visual, karena ada gerak dan suara, bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, kalau menurut KBBI ini secara umum ya, menurut audio atau visual doang, atau audio visual gitu ya. Nah, masuk lagi kita, jadi pengertian iklan gitu ya. Kakak nggak panjang lebar tentang pengertian iklan karena kalian sudah sering lihat iklan ya. Kalian tahu iklan sedot WC di tiang listrik. Nah, itu iklan. Atau badut, nah kan yang sewa badut pesta, nah di tiang listrik tuh, itu iklan. Jadi iklan itu menawarkan barang atau jasa
ya. Jadi bisa barang atau bisa jasa, nggak cuma barang doang, jasa juga bisa. Banyak, pokoknya banyak iklan. Kalian pasti kalian sering lihat lah pokoknya. Jadi tahu pasti ya bentuk iklan kayak gimana. Contoh pengertiannya juga kan cuma dicatat saja biar kalian bisa mengartikan atau mengubah pengertian iklan jadi kata-kata gitu. Oke, nah lanjut fungsi iklan. Oke, yang pertama, bagi perusahaan untuk menjual barang dan jasa, bagi perusahaan untuk membantu ya, bagi perusahaan untuk membantu menjual barang dan jasa. Nah, terus untuk kantor membantu merekrut atau mencari karyawan. Nah, untuk mencari karyawan. Lanjut, bagi perorangan untuk menjual dan membeli barang pribadi. Untuk perorangan berguna untuk menjual dan membeli barang pribadi. Nah, ya. Habis unsur-unsur kita bahas slogan poster belakangan ya. Kita bahas unsur sampai habis dulu, iklan sampai habis dulu ya. Habis pengertian iklan, fungsi, unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, unsur-unsur tulis ya. Unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi kita bahas iklan dulu nih sampai habis. Baru nanti kita pindah ke slogan. Jadi enggak pusing dicampur-campur ya. Kalau di LKS kan dicampur tuh pengertian iklan, pengertian slogan, pengertian poster. Nah, ini kakak iklan dulu nih semua materi video hari ini ya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya baru ganti. Kalau misalnya iklan udah habis, baru kita ganti ke poster. Tapi kalau misalnya belum habis, tetap di iklan. Oke, kita lanjut unsur-unsur pembentuk iklan ya. Yang pertama, sumber. Ya, sumber. Jadi dalam iklan itu harus ada sumbernya. Siapa yang buat? Nah, kalau nggak jelas kan orang jadi mau beli juga bingung, nggak jelas dari mana, takutnya itu barang penipuan. Tuh, ya. Terus informasi yang disampaikan. Nah, yang kedua itu informasi yang disampaikan. Jadi ada yang dibahas dalam iklan, bukan bahas kejadian ya, tapi bahas barang atau jasa yang ingin diperjualbelikan. Kemudian media. Nah, media ini bisa media cetak atau media yang lain-lainnya lah pokoknya ya. Media cetak atau media audio visual juga bisa. Kayak di TV atau media audio kayak radio atau media visual ya kayak di kertas itu kan media cetak. Jadi media. Terus objek sasaran atau objek iklan. Ya, objek sasaran atau objek iklan. Jadi kalian harus tahu kalian jualnya ke siapa nih, objeknya yang dituju ya, orangnya. Jangan kalian bikin poster iklan tentang jual beli sepeda di toko sepeda, ya nggak bakal laku karena kan toko sepeda jualan sepeda. Kalian masak iklan sepeda di toko sepeda juga ya nggak laku lah, kalah saing namanya toko gitu ya. Jadi harus benar objeknya siapa, nah ditaruhnya di mana itu sesuai dengan sasarannya gitu. Kalian iklan rokok misalnya, promo rokok lagi diskon. Nah, kalian taruh di sekolah, ya udah nggak bakal ada yang beli karena kan anak sekolah nggak boleh merokok ya. Maka jadi kalau kalian merokok ya harusnya nggak boleh sebenarnya, parah. Masih sekolah udah merokok, bikin dari orang tua kan masih gitu ya. Jadi naruh iklannya itu sesuai dengan objek sasaran. Lanjut, efek. Nah, jadi efek ya, efek bukan efek yang di IG, bukan. Efek itu maksudnya respon dari pembaca.
Nah, jadi kalau iklan itu harus mendapat respon dari pembaca ya. Atau ya garis miring atau efek atau boleh atau enggak di setelahnya atau umpan balik ya, umpan balik. Jadi tanggapan atau respon dari pembaca lah gitu ya. Misalnya pembaca mau merespon, nah kemana ya tulis berarti itu kayak sumber apa namanya kayak nomor telepon. Jadi ada tempat buat si pembaca ini merespon gitu ya. Kalau misalnya dia tertarik, jadi kan tinggal bisa tuh kabarin siapa atau disuruh ngapa atau disuruh ke sini. Bila Anda tertarik datang ke toko-toko terdekat. Nah, itu kan sama dengan umpan balik gitu ya. Oke, kita lanjut itu unsur-unsur. Nah, sekarang apa nih? Oh ini bagian-bagian iklan. Nah, bagian-bagian iklan. Ya kayaknya iklan agak panjang nih 2 pertemuan karena agak sedikit banyak. Oke, bagian-bagian iklan. Yang pertama itu produk. Pengenalan produk ya. Pengenalan produk itu berisi tentang penjabaran atau penjelasan produk atau jasa yang kalian tawarkan di dalam iklan. Itu. Jadi pengenalan produk ya pertama ya. Terus pernyataan persuasif atau kalimat ajakan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan ya. Tuh, pertama ada pengenalan produk. Jadi kalian kenalin dulu produknya ya. Misalnya kalian jualan sampo metal gitu misalnya. Membantu menumbuhkan rambut lebih cepat misalnya kan, membuat rambut lebih berkilau, membuat rambut lebih lebat. Nah, itu pengenalan produk. Nah, baru tuh pernyataan persuasif. Belilah sampo metal, dijamin rambut Anda hitam legam gitu ya. Nah, belilah tuh kan ada pernyataan persuasif. Nah, terus yang ketiga ada slogan, gambar, nama, logo, sumber. Nah, ini nih yang kelima nih ada banyak. Ada slogan, gambar, nama, logo, sumber. Ada slogan misalnya sampo metal. Misalnya slogannya dia, sampo metal membuat rambut lebih metal misalnya gitu. Itu slogan. Gambarnya ya gambar samponya. Nama produk ya kan sampo metal di atas. Logo perusahaan atau logo kalian lah misalnya kalian sendiri berarti kan ya nggak usah pakai logo, tapi kalau kalian tim ada perusahaan pakai logo ya. Terus sumbernya itu ya nomor telepon kalian kalau misalnya mau dihubungi gitu ya. Jadi itu ada 3, yang ketiga itu agak banyak ya bagian-bagiannya. Jadi itu bagian pada iklan ya, itu contohnya doang, tapi kalian tulis penjelasannya aja, contohnya nggak usah ditulis, kalian buat hafalan aja ya, kan juga pasti tahu kan. Nah, kemudian kaidah kebahasaan teks iklan. Ini kita bikin video 15 menit atau 20 menit kayaknya ya. Kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama itu adalah persuasif ya, persuasif. Ya, sama dengan mengajak, membujuk, merayu, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengajak, merayu, mendorong, membujuk ya seseorang untuk melakukan sesuatu, intinya gitulah. Nanti kalau ada yang ketuker tinggal diulang lagi aja ya. Persuasif ya. Nah, ada lagi namanya imperatif. Nah, imperatif itu hampir sama kayak persuasif. Imperatif bacanya gini ya, IMPERATIF, imperatif. Kalau persuasif persuasif ya. Ini imperatif. Nah, imperatif itu hampir sama dengan persuasif, tapi sedikit kalau imperatif itu sedikit memaksa, karena kalau persuasif itu tadi kan membujuk, mengajak gitu ya. Kalau dia nggak mau ya udah, kita cuma membujuk dan mengajak doang. Tapi kalau imperatif itu memerintahkan ya, terus bersifat permintaan ya, terus bersifat larangan. Ditulis nih, imperatif itu memerintah ya, terus bersifat permintaan, bersifat larangan. Jadi janganlah kamu gini-gini. Nah, itu imperatif. Jadi kan melarang.
atau enggak bersifat meminta buanglah sampah pada tempatnya, itu permintaan buang sampah. Atau yang ketiga itu tadi, yang pertama apa, memerintah gunakanlah sabuk pengaman. Nah, itu memerintah juga ya, sama, ketiga-tiganya itu memerintah, tapi ada yang bersifat permintaan, ada yang bersifat larangan, imperatif ya. Bedanya dengan persuasif. Kalau persuasif, maukah kamu menemani saya gitu kan, karena kan membujuk atau mengajak gitu kan, ayolah ikut dengan saya. Tapi ya kalau misalnya dia nggak mau ya udah. Tapi kalau imperatif beda, dia sedikit memaksa ya. Lanjut yang kaidah-kaidah kebahasaan yang ketiga, bahasanya sederhana, mudah diingat, mudah dipahami ya. Jadi bahasanya simple-simple, bukan kayak bahasa ilmiah yang susah-susah gitu ya. Yang selanjutnya, berima atau puitis. Jadi yang dimaksud berima atau puitis ya, kalau kalian bikin iklan itu biasanya pakai kata-kata yang sedikit bagus biar lebih menarik. Nah, kemudian yang terakhir, berkesan positif. Jadi jangan menjelek-jelekan salah satu pihak di dalam iklan ya. Jangan menjelek-jelekan produk lain di dalam iklan, karena tidak berkesan positif gitu ya. Harus berkesan positif iklan, jadi lebih bagus. Oke, sampai situ dulu tentang iklan. Nanti ada yang kedua lagi ya, menulis iklan, langkah-langkah penyuntingan, pola penyajian gitu kan, menyimpulkan maksud dan tujuan iklan. Nah, banyak tuh, itu lebih nanti besok. Jadi kita nggak terlalu pusing ya, belajarnya 15 menit, kalian nyatet setengah jam selesai ya. Kalau kalian mau nyantai juga bisa. Oke. Nah, ini catatannya kalian catat, kalian upload di psikologi di Classroom ya. Jadi jangan cuma dicatat doang, sayang. Nilai materi itu lebih gede daripada nilai soal ya. Tapi nilai soal juga perlu buat menambahkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.